Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kita ada dua soal yang tersedia. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba jawab saja satu persatu. Kita coba jawab soal nomor 1. Oke, di sini katanya himpunan penyelesaian atau HP dari nilai mutlak X dikurangi dengan 7 dikurangi dengan nilai mutlak X dikurangi dengan 2 ini sama dengan 3 adalah. Oke, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Baik, nah di sini yang perlu kita ketahui adalah ada konsep dari nilai mutlak. Misalkan seperti ini. Nilai mutlak dari X ini nilainya ada dua kemungkinan. Yang di dalam nilai mutlaknya itu X, bisa saja X-nya itu positif X, bisa saja nilainya adalah negatif X. Nah, untuk dia positif X, maka syaratnya adalah X-nya harus besar atau sama dengan 0. Dan untuk negatif X, maka syaratnya adalah X-nya harus kecil dari 0. Oke, nah di sini ada dua bentuk yang ada di soal ya. Pertama adalah nilai mutlak X dikurang 7. Yang kedua adalah nilai mutlak dari X dikurangi dengan 2. Oke, di sini kita coba yang pertama dulu. Nilai mutlak dari X kurang 7 itu ini ada dua kemungkinan nilainya ya. Ada dua kemungkinan, bisa saja positif, bisa saja negatif ya. Sesuai dengan konsepnya, berarti kalau dia positif berarti X dikurang 7. Kalau dia negatif berarti min dari X dikurangi dengan 7. Oke, berarti untuk X dikurang 7 yang positif, maka syaratnya adalah X dikurang 7 itu harus besar atau sama dengan 0. Sehingga nanti X-nya itu harus besar atau sama dengan 7. Nah, untuk yang negatif X kurang 7, maka X kurang 7 itu harus kecil atau kurang dari 0. Sehingga nanti X-nya itu harus kurang dari min 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Nah, ini untuk yang nilai mutlak dari X dikurang 7. Nah, di sini ada lagi nilai mutlak dari X dikurangi dengan 2. Oke, ini kita juga jabarkan ya. Maka ini nilainya ada dua kemungkinan bentuknya, bisa saja dia positif, bisa saja dia negatif ya. Kalau dia positif berarti X dikurang 2, kalau dia negatif berarti min dari X dikurangi dengan 2. Nah, kalau dia positif berarti syaratnya adalah X dikurang 2 ini harus besar atau sama dengan 0. Sehingga nanti X-nya itu harus besar atau sama dengan 2. Nah, untuk yang negatif berarti syaratnya adalah X dikurang 2 ini harus kurang dari 0 sehingga nanti X-nya itu harus kurang dari 2. Oke. Nah, di sini kita coba buat garis bilangan ya. Di sini ada dua buah angka. Kalau kita lihat dua buah angka ada 7, ada 2. Nah, kita misalkan saja kita buat di sini ya. Ada 7, ada 2. Nah, yang kecil kita letakkan sebelah kiri, yang besar kita letakkan sebelah kanan ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang kecil dari 2 itu untuk yang nilai X, nilai mutlak X kurang 7 itu yang daerah kecil dari 2 itu berarti daerah yang ini ya, X kecil dari 7. Berarti nanti untuk nilai mutlak X kurang 7-nya itu kita ganti menjadi min dari X dikurangi dengan 7. Dan untuk nilai mutlak X kurang 2, untuk daerah yang kecil dari 2, maka nanti yang berlaku adalah min dari X dikurang 2. Karena dia kecil dari 2 ya. Nah, untuk yang antara 2 dan 7, maka dari 2 sampai 7 ya, maka untuk nilai mutlak X kurang 7-nya itu yang berlaku adalah yang besar dari 2 dan kecil dari 7 ya. Berarti di sini
yang berlaku adalah yang kecil dari 7. Karena kalau yang besar dari 7 berarti daerahnya yang sebelah kanan. Berarti ini untuk nilai X kurang 7 itu nilai mutlaknya kita ganti menjadi min dari X kurang 7. Dan untuk nilai mutlak X kurang 2 nanti kita ganti yang mana? Berarti yang besar dari 2. Berarti yang mana? Yang X dikurangi dengan 2. Ini. Untuk yang besar dari 7 maka nanti yang untuk nilai X kurang 7 ini nilai mutlaknya itu yang kita ganti ini adalah sama dengan X kurang 7. Karena X kurang 7 itu berlaku kalau X-nya besar dari 7 sama dengan 7. Dan untuk nilai mutlak X kurang 2 yang kita ganti adalah yang atas atau yang bawah. Ternyata yang atas ya. Kenapa? Yang atas itu adalah X kurang 2. Karena ini berlaku jika X-nya besar dari atau sama dengan 2. Nah, ini merupakan daerah besar dari 2 ya. Nah, sehingga nanti kita lihat satu persatu daerahnya. Di sini daerah yang pertama adalah daerah yang kecil dari 2 dulu. Berarti daerah kecil dari 2 itu adalah X-nya kecil dari 2 ya. Nah, daerah X-nya kecil dari 2 ini kita lihat dari soal tadi adalah nilai mutlak X kurang 7 ini kita ganti menjadi min dari X kurang 7 kemudian dikurangi dengan nilai mutlak X kurang 2 nya itu kita ganti menjadi min dari X dikurangi dengan 2. Nah, ini sama dengan 3. Oke, berarti ini kita selesaikan akan menjadi min X jadi tambah 7 min ketemu menjadi plus X plus min 2 berarti kurang 2 ini sama dengan 3. Nah, di sini min X ditambah dengan X ini habis X-nya. Nah, ternyata di sini tidak ada nilai X, tidak ada parabel X yang ini tinggal ya. Sehingga nanti nilai X-nya tidak ada. Atau ini tidak memenuhi atau tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Ini untuk X kecil dari 2. Nah, yang kedua untuk X-nya besar dari 2 dan kecil dari 7 ya. Yang besar dari 2 ini ada tanda sama dengan dan kecil dari 7 tidak ada tanda sama dengan. Ini tadi sudah ya. Oke, berarti untuk daerah yang tengah itu dia besar dari 2, berarti besar dari 2 dan kecil dari 7. Nah, berarti di sini dari soal nilai mutlak dari X kurang 7 itu kita ganti menjadi apa? X kurang 7 itu kita ganti menjadi min dari X dikurangi dengan 7 kemudian dikurangi dengan nilai mutlak dari X kurang 2 ini kita ganti menjadi X kurang 2. Oke, berarti ini sama dengan 3. Sehingga nanti ini min X min ketemu menjadi plus 7 dikurangi X ditambah dengan 2 ini sama dengan 3 ya. Oke, berarti di sini min X dikurangi X adalah min 2X. 7 ditambah 2 adalah 9. 9 pindah ke kanan jadi negatif 9. 3 dikurang 9 itu adalah min 6. Sehingga nanti nilai X-nya itu adalah min 6 dibagi dengan min 2 adalah 3. Oke, yang ketiga ini adalah daerah besar dari 7. Besar dari 7 berarti ada tanda sama dengan. Maka untuk X-nya besar dari sama dengan 7, di sini berlaku yang kita gunakan adalah nilai mutlak X kurang 7 itu kita ganti menjadi X kurang 7, berarti yang positif. Kemudian dikurangi dengan apa? Nilai mutlak dari X kurang 2 itu kita ganti menjadi X kurang 2. Nah, berarti ini sama dengan 3 ya. Berarti ini X dikurangi X ya. Ini X kurangi 7. Berarti dikurangi X. Min ketemu min jadi tambah 2 ini sama dengan 3. Nah, di sini terlihat bahwa X-nya habis ya.
Nah, sehingga tidak ada variabel X yang tertinggal. Nah, sehingga nanti ini tidak ada nilai X yang memenuhi atau di sini tidak memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 itu adalah hanya satu angka, yaitu apa? Angkanya adalah yang 3. Oke, ini adalah jawabannya. Artinya kalau X-nya sama dengan 3, kita substitusi, hasilnya pasti sama dengan 3 ya. Oke, ini untuk yang nomor 1. Oke, kita coba lanjut soal nomor 2. Di sini kita coba jawab sama-sama. Nah, katanya apa? Nilai mutlak dari HP atau himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 3 dikurangi nilai mutlak X dikurangi 1 ini sama dengan 1. Oke, di sini ada dua bentuk nilai mutlak. Ini sama seperti soal nomor 1. Pertama, kita coba tulis dulu nilai mutlak dari X dikurangi 3 ditambah 3 ya. Maka ini ada dua kemungkinan nilainya, bisa saja dia positif, bisa saja dia negatif. X tambah 3 atau min dari X ditambah dengan 3. Berarti untuk yang positif, maka syaratnya adalah X ditambah 3 ini harus besar atau sama dengan 0. Artinya X-nya itu harus besar sama dengan min 3. Dan untuk yang negatif, maka syaratnya adalah X ditambah 3 ini harus kurang dari 0 atau nanti X-nya akan kurang dari min 3. Ini yang pertama. Dan untuk yang kedua, tadi katanya nilai mutlak X dikurangi dengan 1. Oke, nilai mutlak X kurang 1 itu ini juga sama seperti yang pertama. Ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Bisa positif X kurang 1, bisa negatif dari X kurang 1. Oke, untuk yang positif X kurang 1, maka syaratnya adalah X dikurang 1 itu harus besar atau sama dengan 0. Sehingga nanti X-nya harus besar sama dengan positif 1. Dan untuk yang negatif, maka syaratnya adalah X kurang 1 harus kecil dari 0, sehingga nanti X-nya kecil dari 1. Oke, di sini kita coba buat sebuah garis bilangan ya. Nah, di sini kita buat ini saja. Nah, ada dua angka di sini, yaitu angka min 3 dan angka 1. Min 3 lebih kecil berarti letaknya sebelah kiri, 1 lebih besar letaknya sebelah kanan. Oke, untuk yang kecil dari min 3, maka nilai mutlak X tambah 3 itu kita ganti yang atas atau yang bawah. Nah, ternyata untuk X kurang dari min 3 itu adalah yang ini ya. Oke, berarti yang kita ganti adalah min dari X ditambah dengan 3. Dan untuk yang nilai mutlak X kurang 1, ini yang kita ganti adalah apa? Untuk daerah X-nya kecil dari min 3 ya. Berarti kita ganti yang ini ya, yang bawah. Berarti kita ganti menjadi min dari X dikurangi dengan 1. Dan untuk daerah yang besar dari min 3 dan kecil dari 1, untuk yang nilai mutlak X tambah 3, ini kita ganti atas atau yang bawah. Untuk yang besar dari min 3 itu yang kita ganti adalah yang atas ya. Berarti X ditambah dengan 3. Dan yang di bawah nilai mutlak X kurang 1 itu kita ganti yang positif atau negatif. Berarti karena dia besar dari min 3 atau kecil dari 1, maka yang kita ganti adalah yang ini ya, yang bawah, yang negatif. Karena ini berlaku untuk X-nya kecil dari 1. Berarti ini kita ganti menjadi min dari X kurang 1. Dan untuk yang besar dari 1, untuk yang nilai mutlak X tambah 3 itu, berarti yang kita ganti adalah yang positif X tambah 3. Karena ini syaratnya adalah X-nya besar atau sama dengan min 3. Dan untuk nilai mutlak X kurang 1, ini kita ganti yang positif atau yang negatif. Ternyata yang positif, karena ini berlaku jika X-nya besar dari sama dengan 1. Berarti ini kita ganti menjadi X kurang 1. Nah, oke, berarti di sini ada 3 daerah yang perlu kita jabarkan. Pertama adalah daerah yang sebelah kiri.
ini merupakan daerah kecil dari min 3 ya. Nah ini kecil dari min 3, tidak ada tanda sama dengan, maka di sini nilai mutlak X ditambah 3 itu nanti kita ganti menjadi min dari X ditambah dengan 3. Kemudian di sini katanya dikurangi dengan nilai mutlak X kurang 1, ini kita ganti menjadi min dari X dikurangi dengan 1 ya. Nah ini sama dengan berapa? Sama dengan 1. Oke, berarti ini min dari X dikurangi dengan 3. Min ketemu min jadi plus X. Berarti plus dari min 1. Berarti kurang 1. Ini sama dengan 1. Nah, di sini terlihat bahwa nilai X-nya itu habis. Nah, sehingga nanti tidak ada X yang tinggal. Berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Atau di sini tidak ada nilai TM ya, tidak memenuhi. Karena nilai X-nya tidak ada. Oke, untuk yang daerah tengah, berarti ini besar dari min 3. Di sini besar dari min 3 itu berarti ada tanda sama dengan, berarti min 3 ini besar dan kecil dari 1. Kecil dari 1 itu tidak ada tanda sama dengan, berarti kecil dari 1. Nah, maka dari soal nilai mutlak X ditambah 3 itu kita ganti menjadi yang positif X ditambah 1. X ditambah 3. Kemudian dikurangi dengan nilai mutlak X kurang 1, ini kita ganti menjadi apa? Min dari X dikurangi dengan 1. Ini sama dengan berapa? Positif 1. Oke, ini kita jabarkan. Berarti X ditambah dengan 3A. Min ketemu min jadi plus. Plus X plus min 1. Berarti min 1 ini sama dengan 1. X ditambah X adalah 2X. 3 dikurang 1 adalah 2. 2 pindah ke kanan jadi negatif. Berarti 1 dikurangi 2 adalah min 1. Sehingga nanti nilai X-nya itu adalah min 1 per 2. Oke, ini ada nilainya ya. Nah, untuk yang ketiga, daerah yang ketiga itu adalah daerah yang besar dari 1. Besar dari 1 ini ada tanda sama dengan ya. Nah, ini dia ya. Ada tanda sama dengan, berarti X-nya besar sama dengan 1. Dan sebelum kita lanjut, tadi X-nya didapat X-nya sama dengan min setengah ya. Kita pastikan dulu min setengah itu letaknya di antara ini ya. Ternyata benar ya. Min setengah itu berada di interval dari min 3 dan kecil dari 1. Oke, berarti selanjutnya X-nya besar dari 1, maka nilai mutlak dari X ditambah 3 itu kita ganti menjadi X ditambah 3. Kemudian dikurangi dengan nilai mutlak dari X kurang 1, ini kita ganti menjadi X kurang 1. Oke, ini sama dengan berapa katanya? 1 ya. Oke, berarti X ditambah dengan 3. Kemudian dikurangi dengan X. Min ketemu min jadi plus 1. Ini sama dengan 1. Oke, di sini nilai X-nya itu atau variabel X-nya habis. Nah, tidak ada variabel X yang tersisa. Sehingga nanti di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Atau di sini tidak memenuhi. Nah, TM. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi itu adalah min setengah. Hanya 1 ya. 1 buah angka. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya adalah min 1 per 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan saksikan video lanjutan dari video saat ini. Terima kasih. Bagi yang ada masalah atau pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan bagi adik-adik yang ingin dibahas materinya di sekolah, sampaikan saja materinya di kolom komentar. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.